Halo everyone, nama aku Prastika. It's a different from another video. Hari ini aku cuma mau beropini aja sih. Kita bertukar pikiran. As you can see from the title, hari ini aku akan membahas isu yang baru aksi di sosial media beberapa hari yang lalu. Oke, tanpa lagi, keep on watching. Sama-sama makan puding ya. Habis puding dulu. Beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah di hari Sabtu kemarin tuh ada sebuah kejadian di hari Sabtunya tuh, Sabtu begitu Sabtu sore, beredar semua video dari hasil rekaman di CCTV di daerah Jawa Tengah, Semarang tepatnya. Yes, kalau kalian update tentang info daily, kalian pasti udah tahu tentang kasus kekerasan yang dilakukan oleh warga kepada para medis, atau bukan para medis ya, tapi seorang perawat di salah satu klinik di kota Semarang. Mungkin ini kronologi singkatnya ya. Ada seorang bapak-bapak, kisaran umurnya tuh 43, sebut aja Pak BC gitu ya. Nah, beliau datang ke klinik bermaksud untuk mengobatkan anaknya atau memeriksakan anaknya yang pada saat itu sedang sakit. You know lah, ini lagi pandemi virus gitu, yang kita sendiri tuh harus kemana-mana harus safety diri sendiri, misalkan pakai masker atau hand sanitizer. Kita men-safety diri sendiri juga buat orang lain juga. Nah, apalagi di daerah keramaian atau di daerah rumah sakit, pasar, itu kan hukumnya wajib gitu ya, bukan sunnah kalau pakai masker atau hand sanitizer. Si beliau ini, si Pak BC ini datang ke sebuah klinik kan nggak pakai masker. Nah, bapak ini ditegur, dia malah marah sama perawatnya gitu loh, kayak nggak terima. Gini ya teman-teman, ini tuh kan lagi virus di mana-mana ya. Terus anjuran untuk memakai masker dan nggak boleh keluar rumah selagi virusnya kayak gini, sebenarnya harus kita taati toh. Kan bukan karena pemerintah tuh jahat ya kita, karena memang untuk safety kita dan untuk ke orang lain tuh biar nggak kesebar virusnya gitu. Jadi udah langkah baik gitu kalau kalian pun harus pergi keluar rumah itu pakai masker. Ditegurlah si bapak ini, suruh pakai masker. Bapak tuh nggak terima. Singkat cerita, dia marah-marah nih sama Mbak HM sampai berujung penamparan. Jadi Mbak HM ini ditampar karena bapaknya nggak terima. Oke, mari kita mulai. Di sini aku akan beropini 3 sudut pandang yang berbeda. Jadi akan mencoba menjadi sudut pandangnya si Pak Perawat dan menjadi sudut pandangnya si Bapak DC itu, dan sebagai orang awam yang nggak ada di kejadian. Jadi lebih baik kalau kita memberikan masukan atau memberikan kritik saran yang membangun, kita kan juga harus melihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda agar apa ya, lebih objektif aja sih kalau menurutku kayak gitu. Oke, pertama dari sudut pandangku dari Mbak HM sebagai korban di sini. Menurutku sih ya, tindakan dia untuk menegur calon pasien tuh udah tepat. Pertama, dia juga menjaga kliniknya. Siapa tahu si bapaknya ini punya riwayat penyakit tertentu kan, siapa tahu kan, gak ada yang tahu ya. Dan kedua, mungkin ini udah SOP dari klinik sih. Kalau sekarang kan masker udah wajib gitu ya hukumnya. Terus misalkan mbak perawat ini lolosin bapak ini, apa yang akan terjadi gitu loh. Apa ya, mbak ini akan dilolosin dari pihak klinik karena sudah melanggar SOP untuk orang harus pakai masker kayak gitu loh. Dan ini sih yang menarik. Dan ini yang kedua dari sudut pandang si bapak ini. Mungkin ya teman-teman, bapak ini tuh sudah tahu kalau dia tuh salah gitu ya. Dan dia tuh thanksin, mau minta maaf, mungkin mau lunak gitu loh. Misalkan gini, coba normalnya kalau kita ketahuan salah pasti ada aja kita buat untuk membela diri. Mungkin bapak ini tahu kalau dia tuh salah dan malu untuk minta maaf. Ya, akhirnya dia itu bentengin dengan marah biar dianggap berkuasa, dengan alasan anaknya lah harus cepat ditangani. Secara psikologis ya teman-teman, orang yang marah itu bukan berarti atau bukan sekedar orang itu pengen meluapkan emosinya, tapi juga untuk dianggap dominan atau dia tuh dianggap lebih dari yang dimarahi. Anaknya sebagai alasan itu menurutku sih ya itu udah masuk akal buat bapak ini, walaupun nggak dibenarkan juga sih. Kecuali memang anaknya itu butuh perawatan cepat gitu loh, kayak misalkan minta habis kecelakaan, atau mungkin bapaknya ini beralibi, mbak-mbaknya yang ngasih tahu ini nggak dengan cara yang bagus ini misalkan ya, dan itu membuat emosi bapaknya ini meningkat atau naik juga. Kan kita nggak tahu kan, itu kita lihatnya di sebuah video. Dan tidak bisa dibenarkan juga sih tindakannya bapak ini gitu loh, berbuat berujung penamparan seperti itu. Dan orang awam yang melihat tanpa ada di TKP
aku pertama sendiri tuh langsung kayak, sejujurnya setelah lihat video itu kayak, oh my god, kok bapak ini kayak gini, kok bapak ini kasar, terus beraninya sama perempuan gitu ya. Tapi dibalik seseorang melakukan suatu tindakan itu kan ya pasti udah ada alasannya juga kan, walaupun aku nggak terima dengan alasannya, berbagai alasannya, dan berujung dengan pemukulan, itu ya nggak ada yang membenarkan juga sih gitu loh. Dan sangat disayangkan aja sih kalau laki-laki bisa main fisik dengan perempuan gitu ya, apalagi kan kondisinya tuh nggak dikenal gitu ya, atau si bapak dengan perawat ini nggak dikenal gitu. Tapi dia nggak berpikir juga kalau dia tuh dilahirkan dari seorang perempuan, dan mbok iyo kalau bertindak tuh difikirkan terlebih dahulu gitu ya. Tapi kalau udah emosi dan menuruti emosinya sih ya susah. Atau mungkin pada saat SD dulu dia kurang mendapatkan materi pendidikan karakter atau P4 gitu, bonus, jadi kita nggak tahu. Dan sebenarnya aku tuh salut banget sama keberanian Mbak HM untuk langsung melaporkan ke polisi atau pihak berwajib gitu. Karena nggak semua orang yang berani untuk melapor ke pihak berwajib setelah mendapat tindakan fisik kayak gitu. Dan orang kan cenderung malu ya kalau misalkan dia mendapatkan kayak gitu, kecenderungan kalau orang-orang itu kan. Dan lebih salutan lagi pada bapaknya sih, setelah mendapat laporan dari Mbak HM, sorenya atau malamnya itu BC ini langsung diamankan sama pihak kepolisian gitu. Hebat sih kinerja polisi, langsung tak gitu loh, langsung cepat. NC berujung minta maaf gitu loh ya, walaupun minta maafnya pun di media. Oke lah, kita buat pembelajaran lah gitu ya. Tapi menurutku yang lebih penting sih harus ke korbannya langsung gitu, soalnya takut kan, dikhawatirkan si mbaknya ini mempunyai trauma atau mempunyai ketakutan sendiri akibat dari kejadian kemarin gitu. Dan ini harus banget, ini hukum tuh harus ditegakkan apapun yang terjadi. Dan tindakan apapun, apalagi menggunakan kekerasan, entah itu dilakukan dengan maksud tertentu atau misalkan nih untuk mendisiplinkan anak atau orang lain dengan kekerasan misalkan, dan yang melakukan itu orang terdekat, wajib hukumnya untuk membela diri dan melapor ke pihak berwajib. Pelajaran atau suatu didikan yang menggunakan cara kekerasan itu dimanapun tidak dibenarkan ya, di semua negara pun tidak dibenarkan. Soalnya di dalam tindakan langsung unsur kesengajaannya gitu. Jadi misalkan logikanya gini, kalian mengajarkan kepada anak kalian tentang matematika. Nah, tidak semua orang matematika itu paham dengan matematika. Kalian merasa bisa, terus kayak gemes gitu, terus kalian dipukul lah anak itu pakai tangan atau pakai sapu lidi. Dan dulu aku juga pernah gitu, pakai sapu lidi. Itu nggak dibenarkan sih sebenarnya. Karena apa? Oke, anak itu bakal sekali dua kali nurut sama kita gitu ya, terus dia bakal takut ke kita, tapi nggak lihat kayak efek ke depannya gitu. Anak itu bakal trauma dan ditakutkan, dikhawatirkan lagi anaknya itu bakal mengulangi hal yang sama, mengulangi tindakan kita untuk ditularkan ke anak kita, misal ke cucunya, ke anaknya gitu. Jadi itu kan jadi tindakan turun-temurun yang akan dilakukan ke orang lain, dan itu nggak dibenarkan sama sekali gitu loh. Karena alasan apapun jika menggunakan cara kekerasan itu nggak bisa dibenarkan teman-teman. Tindakan semuanya itu ada pasalnya, 353 KUHP contohnya. Dan tidak. See you next video, bye.